warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Denny selaku Ketua RW 12, ada Pak Ius selaku Ketua RT 1, Pak. Ada Pak, selamat datang juga Pak Wawan Nurdiansyah selaku Kepala BUMDes, Ketua Karang Taruna RW 12, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara yang berbahagia pada siang hari ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fawaz Zabadi sebagai Master of Ceremony pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara selama beberapa waktu ke depan. Ini sebelumnya punten Bapak Ibu ya, mohon izin bahwa acaranya pakai bahasa Indonesia karena MC-nya nggak bisa bahasa Sunda. Ya, jadi acara kita pada siang hari ini itu ada acara celengan dan pebisnis. Acara celengan dan pebisnis ini merupakan salah satu program dari KKN IPB. Dengan program literasi ini diharapkan menambah wawasan warga Kampung Cidadap terhadap pola pengalokasian pendapatan dan dasar-dasar investasi. Lalu berikutnya ada program pebisnis yang diharapkan menambah wawasan warga Kampung Cidadap tentang usaha dan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah untuk mengetahui dasar-dasar bisnis dan itu. Selanjutnya izinkan saya selaku MC untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini yang dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjut oleh sambutan dari Pak RW, lalu dilanjutkan oleh sambutan dari Pak RT, lalu dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua BUMDes. Pak Ketua, di mana? Silakan. Ya, Pak. Enggak. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh dengan pemaparan materi celengan dan pebisnis yang akan diselingi oleh sesi tanya jawab setiap selesai materinya. Oh, berdiri aja. Nih. Ya. Punten Bu ya, diri. Lalu setelah penyampaian materi yang akan dilangsungkan nanti bakal ada sesi dokumentasi foto bersama di akhir acara, lalu penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 12, Pak. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pencerdasan literasi keuangan ya, yang mana mungkin nanti untuk pemaparannya mungkin dari teman-teman mahasiswa KKN yang dari IPB. Alhamdulillah saya selaku Ketua RW 12 mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya, dan tidak lupa juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini, terima kasih untuk menghadirinya gitu. Mungkin acaranya mungkin setelah ini ada pemaparan tentang pencerdasan literasi keuangan. Nah, untuk ibu-ibu ya dimohon gitu kan, ya mudah-mudahan barangkali kedepannya ada rencana bisnis gitu ya, bisa
mungkin sekarang ada tambahan ilmu untuk menjalankannya gitu ya. Ya mungkin sambutan dari saya cukup sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketua RW 12 atas kata sambutannya. Mungkin selanjutnya ada kata sambutan dari Bapak Ketua RT 1 Pak Yus. Oh. Oke Pak, siap. Oke, mungkin melanjutkan sambutan dari Bapak Ketua BUMDes, Bapak Wawan, dipersilakan Pak. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu rasulullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang lumayan sempit. Mudah-mudahan atas izin dan rahmat dan juga nikmat beliau kita bisa berkumpul di sini, ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RW 12 yang telah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Ketua RT 1 Bapak Yus yang juga alhamdulillah sudah hadir. Yang kami banggakan mahasiswa IPB yang telah hadir dan bisa bekerjasama dengan kami. Kemudian yang kami hormati semua peserta dan boleh dikatakan warga masyarakat khusus RW 12 ya. Khusus RW 12 yang telah hadir memenuhi undangan dari penyelenggara. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran mahasiswa-mahasiswi IPB yang telah berkenan mengundang kami, terus juga telah mengaku bahwa keberadaan kami di Desa Padalarang selaku BUMDes. Berikutnya juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas terselenggaranya acara pada siang hari ini. Dan terlebih kami sampaikan perkenalan, nama saya Wawan Nurdiansah selaku Ketua BUMDes atau Direktur BUMDes Badan Usaha Milik Desa Padalarang. Kemudian di sebelah sana ada Bu Tini sebagai bendahara. Insya Allah keuangan beliau siap. Siap. Selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua RW 12 mengenai acara yang akan disampaikan oleh adik-adik kita, mudah-mudahan yang kami harapkan dari pihak BUMDes bahwa penyelenggaraan hari ini ilmu yang disampaikan oleh pemateri yang dari mahasiswa dan mahasiswi mudah-mudahan menjadi manfaat. Kesananya lebih kepada hal yang diperlukan mengenai pengaturan keuangan dan juga bisnis yang diagendakan pada dua materi hari ini ada guna dan manfaatnya. Kesananya menjadi jalan untuk kita bisa melaksanakan apa yang kita terima pada materi saat ini. Dan mudah-mudahan kami juga berbangga hati, mudah-mudahan hasil dari atau beresnya acara hari ini ada hasil yang bisa dirasakan khususnya oleh masyarakat setempat, dan mungkin dari kami juga berharap bahwa ada efek hasil dari pelatihan hari ini imbasnya kepada BUMDes juga yang nantinya keberlangsungan insya Allah disambut dengan baik oleh BUMDes dan insya Allah dialokasikan, mudah-mudahan seperti itu. Itu mungkin sambutan dari kami selaku ketua atau direktur BUMDes yang alhamdulillah pada saat ini bisa menghadiri undangan semua.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Wawan selaku Ketua BUMDes atas kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya mungkin udah pada penasaran ya, ini acaranya celengan dan pebisnis itu mungkin maksudnya apa gitu. Nah, acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh Saudara Dias dan Cika yang akan memaparkan materi terkait celengan dan BUMDes. Kepada Dias dan Cika, celengan salah, celengan dan pebisnis. Kepada Saudara Dias dan Cika dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, AMPP, adik-adik semuanya. Di sini kami dari mahasiswa HKM IPB tahun 2022 mau sedikit sosialisasikan mengenai penjelasan kasih keuangan dan juga mengenai perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, Pak, Bu, izin mau kenalan dulu nih, barangkali ada yang belum kenal dan pasti belum kenal sih. Pertama-tama ada MC ganteng kita, ada Awas Zabadi ya dari manajemen sumber daya lahan, terus juga ada Amanda Hilem, ada Amanda yang diri yang mana ini dari jurusan agronomi dan hortikultura. Lalu ada juga Maulani boleh dari sektor lanskap ya. Selanjutnya ada Anida dari peternakan, boleh Anida. Lanjut ada Rizky Buron. Iya, Rizky Buron dari kehutanan. Terus juga ada ketua kita nih, ketua kelompok kita ada Ruhul dari kehutanan juga. Selanjutnya ada M. Ramadan dari industri pertanian, boleh Rama? Ya, lanjut ada Anissa Putri yang tadi di depan di meja terus tuh. Ini dari geofisika dari FMIPA. Terus ada saya sendiri Pak Bu dari manajemen dari ekonomi. Jadi IPB itu nggak cuma pertanian doang ya, ada juga ekonominya. Dan terakhir ada yang sebelah saya ada Cika. Oke, mungkin sekarang kita mau masuk ya, Pak Bu, izin buat materinya. Nah, pertama-tama mengenai keuangan nih, mau bahas dulu sedikit tentang harga. Dimana harga itu sampai sekarang terus kayak naik terus gitu loh. Dari emas yang awalnya di tahun 2018 tuh cuma 600.000 per gramnya, terus sekarang jadi hampir sejuta 1 gramnya. Nah, terus juga ada contohnya sih ada cabai merah yang keriting di mana tahun 2018 tuh cuma 45 ribuan per kilonya. Sekarang udah naik jadi 83 kilo per gram. 83 ribu per kilo. Iya gitu. Nah, harga-harga ini tuh kayak naik terus selama tentang waktu ini ya. Jadi kayak nggak pernah turun, dan bahkan nggak cuma dua ini doang, ada juga bensin, ada juga gas mungkin, atau mungkin harga rumah paling parah naik terus. Nah, ini tuh harus bisa kita coba lawan gitu loh. Kita coba buat jangan sampai kita kesusahan karena harga ini naik terus. Gimana caranya? Nah, di sini ada mungkin ya, bukan pakai paramex tapi ada di sebelahnya lagi. Dimana kita harga naik terus tapi kok penghasilannya nggak naik gitu ya. Ya kita bahas dari pusing. Nah, solusinya itu ada gimana caranya itu dengan meningkatkan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini itu adalah pengetahuan atau keterampilan dari masyarakat terkait dengan keuangan atau finansialnya agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal. Nah, caranya itu ada 3. Pertama ada pengelolaan pendapatannya atau penghasilannya atau mungkin gajinya gitu ya. Terus juga ada kita harus harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kita terlalu foya-foya gitu istilahnya mah. Terus juga ada investasi. Nah, mungkin di ini saja. Nah, Pak Bu, kalau kita udah punya uang nih di awal bulan atau mungkin di akhir bulan,
jangan asal dipakai, tapi dibuat dulu rencana pengeluarannya. Caranya gimana? Dibagi-bagi ada. Pertama-tama itu kita bagi dulu nih jadi 3, ada dari kebutuhan, terus juga ada keinginan, sama ada juga buat dana darurat, tabungan, dan investasi. Nah, buat bagiannya itu ini idealnya ada setengah buat kebutuhan, terus juga ada 30% buat keinginan, terus juga ada terakhir ada 20% buat dana darurat, buat tabungan, sama buat investasi. Nah, penjelasannya mungkin ada di sini ya Pak Bu. Nah, ini contohnya buat bagi-baginya. Kalau kita punya uang atau penghasilannya sebesar 2,5 juta, itu bisa buat apa aja sih? Jadi nggak cuma buat dipakai buat beli beras doang, tapi bisa juga buat berbagai macam nih. Di sini contohnya kita bagi-bagi dulu, setengahnya atau 50% buat kebutuhan, kira-kira sekitar 1,2 juta, 50.000 kalau gajinya sebesar 2,5 juta. Nah, ini bisa dibagi-bagi nih, dari beli beras sekitar 55.000, terus bisa beli sayur lauk 200.000, terus juga ada minyak, gas LPG, listrik, atau juga buat beli keperluan rumah tangga kayak sabun-sabun, terus deterjen dan lain-lainnya. Terus juga ada bumbu dapur, ada air mineral nih kalau pakai galon ya, kalau nggak pakai mah mungkin lebih murah lagi gitu. Terus ada bensin, motor, sama ada pulsa. Pulsa sekarang kayaknya udah tiap bulan masih belinya Pak Bu, tiap kuota juga ada. Nah, terus buat keinginan itu kan kita kayak nggak wajib beli ya, tapi pasti bakal dibeli gitu ya. Nah, di sini ada sekitar 30%, jadi ada sekitar 750.000 kalau gajinya atau kalau penghasilannya 2,5 juta. Nah, di sini tuh bisa dipakai buat beli baju, buat beli make up mungkin buat ibu-ibu, atau mungkin parfum nih kalau bapak mau jumatan pasti bakal butuh parfumnya. Terus juga buat jajan mungkin kayak ya rokok mungkin atau yang lain-lainnya gitu. Nah, terus ada juga dana darurat, tabungan, sama investasi. Nah, ini mungkin bakal dijelasin lagi di slide selanjutnya ya. Terus juga itu ada contoh Pak Bu, boleh? Ada ya. Nah, ini yang tadi bagiin itu ada contoh buat nyatet keuangannya. Di sini tuh ada yang paling atas, ada total penghasilannya. Mungkin bisa sambil dilihat ya. Yang pertama tuh yang atas itu ada total penghasilan. Nah, Bapak Ibu bisa tulis tuh berapa banyak penghasilannya, gajinya berapa, atau mungkin berapa pendapatannya. Nah, terus juga dibuat rencananya. Kayak tadi yang kebutuhan itu setengahnya atau 50% ditulis tuh. Kalau misalkan gajinya ada 1 juta, mungkin ditulis 500.000. Terus juga buat keinginannya bisa tulis juga di situ mau berapa, sekitar 30%. Terus juga ada dana darurat atau tabungan atau investasi itu di situ. Nah, terus bisa ditulis di sini per harinya atau per pengeluarannya. Misalkan hari ini mau beli bakso, tulis bakso 20.000 gitu jumlahnya. Terus besok mau beli beras, bisa tulis beras 50.000 kayak gitu. Nah, kalau udah sampai akhir bulan sampai selesai, ditulis lagi nih, dilihat-lihat nih yang di sini tuh berapa jumlah kebutuhannya yang dikeluarin aslinya gitu ya, dari dibandingin sama yang udah direncanain. Jadi misalkan data yang aslinya itu beda sama yang direncanain, itu mungkin bisa diperbaiki mungkin ya. Jadi biar nggak terlalu boros, nggak terlalu banyak yang dipakainya gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara kebutuhan sama keinginan. Ini kami membedakannya dari sifat, dampak yang diinginkan, sama tolak ukurnya. Kalau misalnya kebutuhan itu sifatnya objektif atau mengikat, atau yang kayak wajib dibeli sama kita, kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan setiap bulan. Terus kalau keinginan itu subjektif atau tidak mengikat, yang sebenarnya nggak perlu dibeli tapi mungkin pengen gitu dipunya. Terus ada dampak yang diinginkan. Kalau misalnya kebutuhan itu yang dipengenin itu manfaatnya dari sesuatu yang kita beli itu. Misalnya kayak kalau misalnya kita beli beras, ya manfaatnya supaya kita bisa makan nasi sehari-hari. Sementara kalau misalnya keinginan ya kepuasan kita aja. Misalnya kalau kita beli parfum gitu ya, ada parfum kita senang karena kita jadi wangi kayak gitu.
Terus selanjutnya ada tolak ukurnya. Kalau misalnya kebutuhan itu dari fungsinya, sementara kalau keinginan itu selera kita masing-masing. Kayak Bapak Ibu pasti beda beli parfumnya, pasti mereknya berbeda, makeupnya juga mungkin berbeda, itu sesuai sama seleranya masing-masing gitu. Nah selanjutnya ini ada penjelasan tentang dana darurat. Nah dana darurat itu dibutuhkan kalau misalnya terjadi kecelakaan, kerusakan rumah, PHK, atau bisnisnya Bapak Ibu bangkrut. Jadi ini bisa dipakai di keadaan yang benar-benar membutuhkan dana banyak gitu. Biasanya dan normalnya itu 3-6 kali kebutuhan sebulan. Jadi misalnya tadi di sini kalau misalnya penghasilan rumah tangganya 2,5 juta, terus kebutuhannya itu kan 1.250.000. Artinya dana darurat yang harus dikumpulkan untuk supaya aman kalau misalnya terjadi sesuatu yang buruk, 1.250.000 dikali 6 atau dikali 3 lah minimal gitu, untuk menutupi kalau misalnya ada kecelakaan, rumahnya amit-amit terbakar, atau misalnya anggota keluarga ada yang PHK atau bisnisnya bangkrut gitu. Nah, menyimpannya di mana? Menyimpannya itu di tempat yang mudah diakses, mudah dicairkan, dan aman. Mungkin ditaruh di rekening, jangan ditaruh di tempat investasi karena cairnya pasti agak lama gitu ya. Jadi taruhnya di tabungan, tapi nggak boleh diutak-atik karena harus disimpan untuk dana darurat. Jadi boleh dipakai cuman kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang memang membutuhkan dana yang cukup banyak. Nah kemudian ini ada investasi. Investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau misalnya aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah bentuk-bentuk investasi itu ada emas, ada properti, ada saham, ada obligasi, ada juga reksadana. Terus, nah nggak semuanya investasi itu legal atau resmi gitu ya. Seperti yang kita tahu juga, berita akhir-akhir ini banyak investasi-investasi ilegal, banyak masyarakat yang tertipu, banyak masyarakat yang rugi, bahkan mungkin sampai menjual rumahnya, menjual mobilnya, atau bahkan sampai bunuh diri kadang karena udah terlilit hutang gitu. Nah, gimana sih ciri-ciri investasi yang bodong? Yang pertama, dia pasti menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dengan minim risiko. Biasanya kalau yang lagi booming sekarang sih biasanya nawarinnya bunganya di atas 10%. Terus legalitas investasinya itu nggak tercantum di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nanti dijelaskan juga setelah ini. Kemudian pasti memanfaatkan nama tokoh masyarakat, misalnya kalau misalnya yang lagi booming akhir-akhir ini juga kayak YouTuber atau kayak artis atau tokoh-tokoh penting gitu, disuruh untuk mempromosikan bentuk-bentuk investasi yang sebenarnya belum legal gitu di sini. Kemudian informasi yang disajikan oleh perusahaan investasi tersebut sangat terbatas. Jadi maksudnya identitas perusahaannya, terus dana itu dikemanain gitu, masih belum jelas dan abu-abu gitu. Jadi kita nggak bisa cari kejelasan tentang investasi tersebut seperti apa gitu. Nah ini ada kontak OJK dan Bapepti. Mungkin boleh difoto oleh Bapak Ibu semuanya, atau nanti presentasi ini juga dikirimkan sih. Nanti ini ada OJK tuh punya WhatsApp, nomornya 0811 5715 7157. Dan kalau misalnya ini boleh dicoba aja di save WA-nya, boleh di save WA-nya. Terus kalau misalnya kita nge-WA nih, ini contohnya. Kalau kita udah nge-save WA OJK,
Terus kita ngechat, misalnya kita mau tahu gitu, nih bibit nih legal atau enggak gitu. Kita ketik aja bibit, nanti keluar tuh PT Bibit Tumbuh Bersama adalah agen penjual efek reksadana yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Begitu pula misalnya kita cek lagi Ajaib, dia keluar lagi tuh langsung PT Takjuk Teknologi Indonesia atau Ajaib adalah agen penjual efek reksadana yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian ini contoh yang kalau misalnya dia ilegal ya, kita ketik dia Binomo, PT Binomo, www.binomo.com adalah entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. SWI adalah Satuan Tugas Penanganan dan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diketuai oleh OJK. SWI merupakan forum koordinasi yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi, mau taruh dananya, mungkin boleh dicek dulu ke OJK atau misalnya cek juga di website ini, di websitenya OJK dan websitenya Bapepti untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar atau tidak. Jadi uang kita nggak hilang gitu. Takutnya nanti kita udah investasi banyak tapi ternyata itu bodong, terus hilang, terus nanti malah jadi berdampak buruk ke kehidupan kita sehari-hari. Begitu penyampaian materi tentang literasi keuangan. Terima kasih. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudara Dias dan Cika tadi atas pemaparannya tentang pengalokasian dana dan dasar-dasar terkait investasi. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin udah ada pertanyaan atau penasaran nih materinya, atau mungkin ada yang mau ditanyain terkait materinya ke Dias dan Cika. Nah, dipersilakan kami buka sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya, boleh dipersilakan yang mau bertanya. Boleh, silakan. Tolong tadi saya mau lihat itu file yang pengeluaran, contoh pengeluaran. Nah itu ya, maaf nih sebelumnya, itu penghasilan 2,5 juta itu kan per bulan ya? Apa seminggu? Per bulan. Baik, itu pengeluaran kebutuhan 50% 1.250.000 itu untuk berapa orang? Sekeluarga kah? Seorang? Sekeluarga itu berapa orang? Saya lihat itu di sisinya beras, minyak dan sebagainya gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, mungkin ibu-ibu di sini juga ya, mungkin itu contohnya kurang setuju gitu. Itu terlalu itu mungkin kebutuhan untuk 1 orang, misalkan seperti saya, orang tua, ibu, ayah, anak 2, itu kurang sebetulnya. Nah, jadi untuk 30% dan 20%-nya itu mungkin di bawah standar itu gitu ya, di bawah keuangan itu. Nah, bagaimana caranya supaya meminimalisir gitu. Sedangkan untuk investasi dan tabungan itu paling sedikit itu kan berapa, kan ada limit bawahnya ya untuk investasi. Tabungan juga kita ke bank kan 50.000 juga kayaknya malu gitu kan. Nah, adakah solusi selain itu untuk cara investasi dan tabungan misalkan nih yang lain? Terus juga bagaimana pendapat kakak-kakak yang kita dari sini tentang adanya maaf ya, Bang Emok. Nah, itu yang sedang merajalela di masyarakat sekarang. Tahu nggak Bang Emok? Oh. Ya kayak jadi pinjaman dari bank yang bunganya itu lumayan besar dan itu kebanyakan apa ya, minjamnya itu ke situ gitu. Nah, bagaimana caranya supaya gitu
warga itu mencukupkan diri dengan apa yang diupayakannya, dengan apa yang mereka terima gitu. Bagaimana itu awal aja itu yang tabungan dan investasi yang memang dananya itu sangat limit gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari aja kita tuh kadang suka kurang gitu ya, apalagi kan ini hitungan untuk satu orang lah minimal gitu ya, 2 orang gitu. Itu kan 5 liter aja untuk 2 orang kadangnya itu 1 minggu. Untuk sebulan itu pasti kurang gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, pertama-tama mungkin menjawab yang kebutuhan keinginan gitu ya. Ini sebenarnya contoh aja. Kalau misalnya penghasilan rumah tangganya 2,5 juta bisa buat apa aja. Ini semua jumlahnya juga, maksudnya kayak berasnya 55.000, sayur 200.000 itu semuanya cuma contoh. Kita mau membuat bayangan aja kalau misalnya 2,5 juta itu dibaginya segini kebutuhan 1,250.000, terus keinginannya 7,5, sama dana darurat tabungan atau investasinya 500.000. Nah, kalau kita ngebayanginnya ini karena rumah tangga, jadi anggota keluarganya ayah, ibu, sama maksimal 2 anak gitu. Terus sebenarnya besaran persenannya itu idealnya adalah 50-30-20 sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang disesuaikan sama kondisi keuangannya dan mungkin jumlah anggota keluarga di rumah gitu ya, ya mungkin kebutuhannya akan menjadi bertambah, dan gimana cara untuk meminimalisir atau menekan keuangannya adalah ya menahan keinginan sih, karena itu yang paling gak penting. Maksudnya bukan gak penting sih, kayak gak terlalu dibutuhkan di kehidupan sehari-hari gitu. Karena betul, karena yang paling penting itu kan kebutuhan sama yang tadi dana darurat atau tabungan atau investasi. Jadi sebenarnya dana darurat, tabungan sama investasi ini pun ada yang paling penting sama kalau diurutkan gitu ya. Dana darurat yang paling penting, habis itu baru tabungan, habis itu baru investasi. Jadi kalau misalnya belum punya uang untuk investasi, ya nggak usah investasi. Kalau misalnya belum punya uang untuk menabung, juga ya jangan dulu, karena yang paling penting kita kumpulin uang dulu untuk dana darurat. Kalau misalnya kita terjadi sesuatu yang nggak dipengenin gitu kan, kita jadi punya uang, tapi tetap harus dibagi sih dana darurat sama tabungan, karena takutnya kita punya keinginan misalnya liburan atau apa yang kayak gitu yang butuh uang banyak, ya tabungan juga perlu gitu sih. Jadi cara untuk menekan pengeluarannya adalah dengan meminimalisir keinginan aja, karena itu yang paling bisa dikontrol dari semuanya. Kalau meminimalisir kebutuhan kan gak mungkin, mesti jadi makannya dikit gitu gitu. Itu sih paling. Kalau yang selanjutnya dijawab sama Dias. Yes, ya. Mau nambahin juga ya Bu, Pak, mengenai tadi yang kalau uangnya nggak cukup buat nabung, buat invest itu gimana. Jadi pertama-tama itu kita harus pentingin dulu ya dana darurat, dimana ini harus kita cukupin dulu. Tadi kan ada ya 3-6 kalinya dari kebutuhan. Nah dari sini, nah kalau itu udah ada, terus juga udah cukup nih, udah bisa disimpan aman, baru kita masuk ke tabungan dan investasi. Dimana tabungannya itu bisa dipakai buat mungkin buat nanti kalau emang ada mau beli-beli yang lain yang mungkin nggak bisa dipakai, buat nggak bisa dicukupin dari keinginan. Terus juga mungkin bisa dipakai buat nanti kalau misalkan anaknya mau sekolah atau mau beli-beli yang dibutuhin dari pendidikannya. Nah terus buat investasi itu emang beberapa ya, emang ada yang butuh dananya besar, tapi juga sekarang ada kok yang butuhnya cukup dikit, nggak harus gede-gede banget. Contohnya itu ada di sini di bagian reksadana, di mana ini itu ada yang minimalnya cuma 50.000 atau 10.000. Jadi nggak perlu sampai jutaan atau
kayak properti kan ini pasti bakal mahal ya, beli rumah, beli apa-apa gitu. Terus kalau emas juga tadi kira-kira bukan cuma, cukup mahal juga 1 jutaan ya. Nah, tapi kalau yang reksadana itu bisa dapat 50.000 juga, bisa dapat buat mulai investasinya kayak gitu. Ini bisa pakai aplikasi dan juga bisa nggak harus rutin, tapi bisa ini kalau kita butuh semaunya, kalau kita mau bisa, dan kalaupun kita lagi nggak ada uangnya nggak apa-apa gitu. Nah terus juga tapi kita harus ingat juga nih, investasi itu nggak pasti menguntungkan, tapi setidaknya akan membantu kita ke depannya kayak gitu. Contohnya buat emas itu kan sebenarnya bakal naik terus ya, kayak tadi uangnya segitu-segitu aja, sini dari yang 600.000 sampai ke 1 juta. Nah emas ini tapi nggak akan menguntungkan saham atau properti, karena emas ini walaupun jumlahnya naik tapi tetap aja bakalan sama daya belinya. Contoh kayak emas 1 gram di tahun segitu bisa beli buat kambing, tahun sekarang pun bisa buat beli kambing juga, nggak akan bisa nambah buat beli sapi gitu ya. Itu masih bakal beda kayak gitu. Nah kalau saham atau obligasi ini mungkin emang agak ribet karena ini butuh dan juga butuh resiko yang besar. Jadi mungkin yang kami rekomendasikan kalau emang mau investasi, Bapak Ibu mau mulai bisa ke reksadana gitu. Terus masalah yang tadi ya, gimana cara kita buat menghindari yang pinjaman-pinjaman ya Bu. Nah itu bisa dilihat juga tadi yang ada kontaknya OJK. Tapi itu kan orang biasa. Nah Ibu, Bapak bisa juga lihat di sini ada OJK atau ada websitenya, di mana bisa dilihat dulu nih nama investasinya apa atau nama pinjamannya apa. Kalau emang ternyata udah ada di OJK nih, ada webnya, nanti bisa dilihat di webnya, di websitenya atau di internet. Kalau emang ternyata nggak ada di website atau di internet, itu mungkin kemungkinan besar itu ilegal atau bohong gitu ya. Nah kalau emang udah ada di internet, itu pasti insya Allah bakal terjamin kayak gitu. Terus buat bunga juga itu emang banyak menjadikan bunga yang tinggi banget, tapi itu kebanyakan emang agak menipu gitu Pak Bu. Jadi saran saya juga, kalau emang ibu bapak mau minjem ke suatu lembaga atau yang nawarin, coba dicari dulu di internet. Kayak misalkan tadi ada ya, misalkan contohnya tadi nama bibit, nah mungkin kita di Google bibit ya, legal atau nipu enggak, itu pasti bakal muncul kok hasilnya. Ada yang nipu pasti bakal ada yang legal pasti bakal ada begitu. Jadi ketika ditawarin jangan langsung terima, tapi tahan dulu, dengerin dulu aja. Mungkin besoknya baru dikontakin kalau emang beneran itu benar dan juga nggak bohong kayak gitu. Kalau misalnya ditawarin pinjaman sama orang biasa kayak warga juga gitu, tapi dia bilangnya tadi kayak rentenir gitu ya, tergantung sih. Kalau bunganya udah nggak wajar, sebaiknya minjem ke bank aja, atau mungkin kalau misalnya masih bisa minjem ke kerabat mah ke kerabat sih, atau karena kalau misalnya ke yang bunganya besar itu malah jadi merugikan ke kitanya gitu. Apalagi kalau misalnya dia menerapkan bunganya itu udah di atas 10%, itu udah nggak wajar banget gitu. Jadi sebaiknya jangan sih. Sebenarnya bunga berapa persen yang nggak wajar itu? Di atas 10%. Iya, itu udah nggak wajar banget, sebaiknya jangan sih. Kalau KPP mah teh 10% kembali we da KPP. Kamu kan mama Bu. Udah, itu paling. Makasih Bu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya dari Dias dan Cika. Mungkin lanjut ke penanya kedua ya Bu dan Bapak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bravo, ngasih dulu. Udah tadi teh. Pak tadi nomor WA saya tadi. Langsung nih. Gak ada pertanyaan? Ya, baik, kalau mungkin sudah
cukup jelas ya materi pertama tadi, materi celengan. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada materi pebisnis yang akan saya serahkan kembali ke Dias dan Jika. Dias dan Jika dipersilakan. Oke, terima kasih Fawas. Ya Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pebisnis atau perencanaan dan pemasaran bisnis. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita harus bikin rencana bisnis? Jadi ada 4 alasan yang paling umum kenapa kita harus bikin rencana bisnis. Yang pertama, karena tren masyarakat itu terus berubah. Perubahannya itu bisa tiap tahun, tiap bulan, bahkan mungkin setiap minggu. Jadi sebagai pelaku usaha kita tuh harus siap untuk mengikuti perkembangan tren yang terjadi. Kemudian ada menghindari rugi atau bangkrut. Kalau misalnya kita bikin rencana bisnis, pasti kita bikin rencana keuangan untuk bisnisnya juga dan beberapa plan atau beberapa rencana untuk menghadapi beberapa kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Jadi kita harus bikin, misalnya kalau misalnya bisnisnya produknya nggak laku, kita harus apa? Kalau misalnya kalau jual makanan gitu, produknya basi, kita harus apa? Pokoknya membuat beberapa rencana untuk menghadapi setiap kondisi yang mungkin terjadi pada saat bisnis kita berlangsung. Kemudian mempersiapkan modal usaha dan menentukan prioritas usaha. Ini untuk nentuin fokus usahanya tuh mau di bidang apa gitu. Jangan semua dibikin, tergantung visi usahanya mau seperti apa. Nah, selanjutnya ada strategi merintis usaha. Yang pertama ada perencanaan, terus ada pelaksanaan, terus monitoring dan evaluasi. Nah, dimulai dari perencanaan dulu nih, kita harus menimbulkan niat dan komitmen untuk menjalankan setiap usaha tuh dengan serius. Jangan sampai kayak mut-mutan, kadang jualan, kadang enggak gitu. Jadi kalau misalnya emang niat mau usaha, harus dijalanin dengan frekuensi yang konsisten, ya betul. Kemudian tentukan ide usahanya mau di bidang apa. Pilih bidang yang sesuai sama passion atau kesukaan kita gitu, supaya ngejalaninnya juga enjoy. Terus menentukan visi dan misi usahanya. Nah, ini tuh berguna untuk menetapkan arah tujuan usahanya nih ke depannya mau seperti apa gitu. Kemudian hitung kebutuhan modal usaha kita berapa. Kemudian melakukan survei pasar. Itu tuh maksudnya mempelajari kebiasaan belanja orang-orang yang ada di sekitar kita dulu mungkin. Terus menguji konsep baru kalau misalnya kita mau bikin inovasi produk yang baru gitu ya. Terus mengukur kesadaran pasar akan suatu produk. Misalnya kayak kalau misalnya kemarin kita di awal-awal pandemi gitu, kayak orang-orang mungkin belum terlalu sadar kalau misalnya hand sanitizer itu kayak penting gitu untuk kebersihan kita. Jadi kayak kita harus, kalau misalnya mau jual hand sanitizer tuh harus tahu dulu orang-orang nih, pasar nih kayak sadar nggak sih hand sanitizer tuh penting untuk kehidupan sehari-hari, kayak gitulah intinya. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, ini menyesuaikan pengeluaran modal kita untuk usaha tersebut. Kemudian melakukan promosi dan mengelola konsumen. Ini tuh maksudnya menumbuhkan loyalitas dan rasa kepercayaan konsumen, serta berusaha untuk mendatangkan konsumen-konsumen baru. Kemudian menyusun laporan keuangan bisnis kita. Terus ada monitoring dan evaluasi. Di sini kita mengukur resiko bisnis. Maksudnya tuh dampak atau konsekuensi yang akan diterima ketika bisnis itu berlangsung, baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian mengukur jumlah konsumen juga. Misalnya berapa konsumen nih setiap bulannya, lihat grafiknya kayak naik atau turun, sama terus atau kayak gimana gitu perkembangan konsumen kita. Kemudian ada perubahan tren pasar yang tadi udah dijelasin juga di awal, kayak setiap
setiap waktu gitu pasti akan ada perubahan-perubahan tren. Kemudian evaluasi ini tuh dilakukan secara bertahap untuk melihat perkembangan usaha kita tuh seperti apa, udah sampai segimana bagusnya atau jeleknya gitu. Next, kenapa sih kita harus melakukan pemasaran atau promosi gitu ya? Yang pertama, karena kita harus mengomunikasikan produk. Kita mengomunikasikan tentang informasi produk yang kita hasilkan kepada konsumen. Misalnya ada penjual atau produsen bubur bayi. Itu artinya dia akan mempromosikan kandungan-kandungan gizi yang terdapat di bubur bayi itu, dan di mana aja nih kita bisa menjangkau atau membeli buburnya. Intinya gimana si produsen itu mempromosikan suatu produk supaya kita tuh tertarik sama produk itu. Kemudian membangun relasi atau hubungan dengan konsumen demi membentuk loyalitas dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada menghadapi persaingan bisnis. Semakin gencar kita melakukan pemasaran, produk kita pasti lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan produk milik kompetitor. Kemudian ini tuh berkaitan juga dengan membangun merek atau brand. Secara nggak langsung ketika seseorang mencari suatu produk, merek milik kita yang terlintas pertama kali gitu. Misalnya kita kalau mau beli mie instan, pasti yang terlintas pertama kali itu Indomie. Terus kalau misalnya air mineral, pasti yang terlintas pertama kali juga Aqua. Nah, padahal belum tentu yang kita beli itu merek itu. Tapi karena emang disebut-sebut terus sama semua masyarakat, akhirnya yang terkenal ya produknya Indomie sama Aqua gitu. Nah, strategi kayak gini tuh biasanya disebut word of mouth atau kayak mulut ke mulut, pemasaran mulut ke mulut gitu. Jadi brandnya ya itu aja yang dikenal orang gitu, kayak Aqua sama Indomie. Padahal sebenarnya mie instan tuh kan banyak ya merek lain, kayak ada Sedap juga gitu, atau apa lagi, Indomie. Ya gitu. Terus air mineral juga kan banyak, ada Creo, ada Fit, ada Almasum, ada Lebening, banyak gitu ya. Cuman yang disebut-sebut pasti gue mau minum Aqua dong gitu, atau kayak kayaknya gue mau masak mie deh, Indomie gitu. Padahal yang dimasak Sedap gitu. Gitu. Next. Nah, mungkin lanjutnya Pak, Bu, mengenai gimana cara kita untuk menyusun strategi pemasaran. Nah, ini ada dua contohnya, ada 4P atau STP, itu singkatan Pak, Bu. Jadi mungkin kita masuk yang pertama yang 4P dulu. 4P itu ada 4P itu ada 4P bener, ada produk, ada price atau harga, ada place atau tempat, sama ada promotion atau promosi. Nah, di sini pertama-tama yang produk itu setiap usaha nih, setiap bisnis pasti kita punya produknya kan. Nah, mau itu barang, mau itu jasa. Nah, makanya kita harus buat produk kita dengan yang sesuatu yang berbeda dengan produk-produk lain. Mulai dari tampilannya, mulai dari kemasannya, atau mereknya, atau mungkin kualitasnya kayak gitu. Jadi kita buat produk yang paling unik dan juga paling bagus gitu yang dilihat sama konsumen. Nah, terus ada juga price atau harga. Pastinya kalau kita menjual produk butuh harga jualnya. Nah, harga jual ini harus kita buat, harus kita tetapin yang pantas dan cocok gitu ya. Jangan sampai terlalu mahal, jangan sampai terlalu murah juga, ini gak untung ya Pak, Bu. Terus juga disamain sama kayak harga pasar. Kalau enggak mungkin ntar bakalan kena amuk kali ya, kena amuk masa. Misalkan kayak gorengan biasa dijual gope satunya, kita jual 3.000, itu nggak akan ada beli gitu ya. Nah, terus juga mengenai tempat. Ya, terus sebaliknya kalau ada yang jual seblak 5.000-an, kita jual 1.000-an, itu sih bakal diamuk sama tuan seblak lain gitu, kayak merusak harga gitu ya. Terus juga ada place atau tempat nih, kalau buat yang bisnisnya offline pasti butuh tempat. Di tempat ini kita harus nyari lokasi yang strategis. Terus juga mungkin yang paling banyak dilewatin sama orang-orang, yang paling kelihatan gitu ya istilahnya mah. Tapi kalau mungkin bisnisnya masih online, ini masih belum terlalu dibutuhkan, tapi nggak ada salahnya buat kita juga coba cari tahu mana yang paling cocok gitu. Terus yang terakhir itu ada promosi. Nih, sini ada kayak diskon, ada digital marketing, ini Inggris ya Pak, Bu, ada juga direct marketing, sama ada juga endorsement atau media cetak. Nah, buat diskon ini mesti dapat berapa hal ya, ada diskon potongan harga 50%, potongan harga 70 plus 20 ya kayak gitu.
Nah, kalau digital marketing ini atau marketing digital ini tuh yang kita pakai biasanya pakai internet, kayak pakai Facebook, kayak pakai Instagram atau Google kayak gitu. Jadi kita promosiinnya lewat internet, nggak lewat yang cetak gitu ya. Terus ada juga direct marketing atau pemasaran langsung. Ini mah sama aja kayak mulut ke mulut, kayak misalkan saya nih nge-WA Pak RW gitu, Pak mau beli gas sebelah saya gitu. Nah itu direct marketing. Dimana ini tuh biasanya lebih membuat orang-orang loyal ke kita, loyal ke bisnisnya karena merasa diperhatiin gitu lah ya. Biasanya kalau tukang galon nih yang sering kayak gini, kayak mau galon nggak, udah habis belum, kayak gitu. Terus juga ada endorsement, ini tuh kayak kita iklan ke artis nih, iklan ke misalkan siapa ya, Sule misalkan. Jadi kita bayar ke dia buat ngeiklanin produk kita atau usaha kita kayak gitu. Terus juga ada yang beli cetak, ini mah sama aja kayak brosur, kayak itu banner mungkin ya kita pasang di jalan-jalan kayak gitu. Nah terus kita masuk ke STP tadi. Yang STP ini tuh ada singkatannya, ada segmentasi atau segmentation, terus ada targeting, ada juga positioning. Nah buat yang segmentasi ini itu, jadi STP ini tuh udah bertahap Pak, nggak kayak yang tadi yang 4P itu nggak bertahap, cuma harus bersinergi, semuanya harus ada gitu ya. Nah kalau STP ini harus tahapan, jadi pertama kita S dulu, segmentasi dulu. Dimana segmentasi ini itu adalah adalah membagi pelanggan atau konsumen kita atau pembeli kita menjadi sekelompok orang nih dengan karakteristik atau dengan ciri khas yang dan kebutuhan yang sama. Nah di sini ada contoh pembagian dari segmentasi ini, ada 4 contoh. Pertama itu kita ngebagi dari demografisnya. Nah itu kita ngebagi konsumen atau pelanggan dari atribut pribadinya, kayak misalkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau perkawinannya. Contoh kayak tadi umur bayi ya, dimana umur bayi nggak mungkin anak-anak yang beli, kan pasti bakalan ibu-ibu atau bapak-bapak yang belinya buat anaknya gitu ya, begitu. Terus juga buat yang geografis, ini tuh kayak wilayah gitu, ada kota dan lingkungan tertentu. Misalkan kita mau jual bakso tapi pelanggannya dari Bogor, kayak nggak mungkin gitu kan, jadi harus pas lah wilayahnya kayak gitu. Terus juga ada psikografis, ini tuh dari kepribadian sama juga kayak gaya hidupnya. Contohnya mau yang agak sedikit mewah atau agak sedikit ya sederhana gitulah contohnya mah. Terus juga ada yang perilaku. Nah ini tuh kayak cara kita buat ngebagi konsumennya berdasarkan gaya hidup, berdasarkan cara mereka menggunakan produknya, mau dipakai buat apaan gitu. Oke, next. Nah terus setelah ke segmentasi tadi, kita masuk ke targeting. Targeting ini itu buat kita nentuin segmen konsumen mana yang mau kita pakai buat target pemasaran kita. Tadi kan kita nentuin nih mau yang mana aja. Nah terus ini kita tentuin mana yang bakalan kita jadiin konsumen kita. Nah terus di sini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangin sebelum kita nentuin mana segmen yang mau kita pakai gitu, mana segmen yang mau kita jadiin target pasar kita. Pertama itu ada ukurannya, seberapa besar sih segmentasi pasar itu. Jangan sampai terlalu kecil, kan nggak akan tumbuh-tumbuh, nggak akan maju bisnisnya. Jangan sampai juga terlalu besar, ntar malah kewalahan gitu. Terus juga ada potensinya nih, apakah segmen itu bisa bertumbuh atau mungkin ya gitu-gitu aja gitu. Terus juga ada mengenai keuntungan atau profitabilitas. Nah itu tadi ya, kita lihat juga kalau emang nyata segmen yang gak bakalan menguntungin kita, gak bakalan ngebeli produk kita, buat apa kita jual ke mereka gitu. Terus juga ada aksesibilitasnya atau aksesnya, kita gampang gak buat ngehubungin mereka, kita gampang gak buat mencapai mereka gitu ya. Terus yang terakhir ada perbedaannya, jadi harus ada jelas perbedaan antara segmen yang mau kita pilih sama segmen yang enggak kita pilih, karena kalau nggak ada bedanya ya buat apa kita bikin segmen-segmen kayak gitu. Nah yang terakhir ada positioning atau posisi. Itu kita bagaimana kita memposisikan usaha kita, produk kita di mata pelanggan, di mata konsumen. Jadi misalkan kayak tadi brand ya atau merek, dimana Indomie itu pasti bakalan mie instan itu pasti bakal kepikiran Indomie gitu. Terus kalau kita mau cari-cari yang lebih murah mungkin bisa gitu ya. Dan di sini juga ada cara
ngebikin posisi kita di mata konsumen. Pertama itu ada kita menawarkan solusi yang ingin kita berikan. Jadi ketika konsumen beli produk kita, mereka tuh kejawab apa sih dari produk kita? Misalkan lapar ya pasti beli makan kayak gitu. Terus juga ada masalah-masalah dari masing-masing segmentasinya. Nah terus juga ada di sini unique selling proposition, di mana ini adalah pembeda atau yang unik dari produk kita. Kalau sama-sama aja mah ngapain beli yang A atau ya, sama aja gitu. Jadi kita harus bikin produk kita, bikin bisnis kita itu beda sama yang lain. Kalau sama aja, buat apa kita bikin baru? Mending kayak yang lama aja, mending yang udah ada aja. Gitu dibuat hal yang unik dari produk kita. Mau itu uniknya adalah dari kualitasnya, dari rasanya, mungkin kalau makanan, bisa juga dari pelayanannya. Kalau kita semakin lama, pasti bakal jadi semakin unik bagi para pelanggan. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada pemasaran spesifik. Ini tuh kita harus dikembangin pemasarannya yang spesifik kepada target pasar kita, kepada target segmentasi kita, dan juga pastiin bahwa pemasaran yang kita tawarin ini menarik, jadi mereka nggak akan lupa. Gitu. Ya, mungkin sekian Pak Bu mengenai materi tentang berbisnis, perencanaan dan masalah bisnis. Saya kembalikan ke Tensi ya. Ya, terima kasih Dias dan Cika atas materi bisnis ya, terkait dasar-dasar usaha kecil, usaha mikro hingga menengah tadi. Nah, mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang ingin bertanya, yang mungkin udah mulai membangun usahanya atau yang baru tertarik nih terkait membangun usaha. Sok mangga ditanyakan langsung jika ada pertanyaan. Ibu-ibu pada naruh, pada tarosan. Bukan ada usaha naon? Payus ya lah wakilan. Payus deh. Gunung. Atuh gunung. Usaha naon gunung? Gunung siapa? Ibu isin, mata narosna isin. Kamu isin, kan narosna biasa kan kontrakan ke adik-adiknya. Biasanya tas seperti gitu, Bu. Nah, kan balik nyala cau. Bisnis apa nih? Bisnis udah banyak. Banyak yang jualan, ada yang ada. Jadi banyak jualan. Udah beres. Mungkin dari Pak Wawan ke Bu Idris mungkin ada yang mau disampaikan. Pak RW oge atan. Nah, Pak RW tadi naon benar. Jadi wakilnya ke Pak RW sampai. Kalau melihat masalah yang ada di masyarakat khususnya di bisnis yang UMKM, rata-rata kalau produksi itu kan bisa ya, produksi itu bisa. Kadang-kadang dia lebih kepada marketing di pemasaran. Sampai saat ini mungkin kendala di UMKM kita itu marketing. Nah, mungkin ada solusi dari adik-adik mengenai marketing ini selain yang diterangkan secara dasar seperti itu. Di sini juga banyak kalau lihat ini pembisnis UMKM kayak gitu. Tapi rata-rata di pemasaran yang menjadi kendala mungkin itu. Nanti di bukunya juga bisa dikondisi seperti apa.
lagi ya. Kalau tentang makanan mah Kak Bu bisa langsung aja daftar minta ke Gojek atau Grab gitu ya. Jadi kan sebenarnya cuma tinggal aplikasinya aja daftar. Nanti buat harga jualnya itu cuma ditambah sekitar 20%. Jadi misalkan nih kalau kita harga jual 10.000 itu kayak bakso yang 10.000, nah nanti jual di Grabnya itu sekitar 12.000 kayak gitu. Kita cuma tinggal aplikasinya tinggal nunggu ada yang pesan di ACC atau yang kita terima nih, kita pesan, kita bakal ada yang ambil nih Gojeknya kayak gitu. Jadi nggak perlu ada yang nunggu yang datang ke kita, karena itu bakalan ya sepi ya kalau ada nunggu dulu mah nyampe ke sana terus juga nungguin transaksi sana gitu. Kalau kita udah mulai mitra sama Gojek atau Grab itu bisa nambah-nambah karena mereka nggak harus datang ke kita, nggak harus bolak-balik gitu ya istilahnya mah gitu. Nah itu bisa, pokoknya tinggal daftar, terus juga ntar ada kayak masukin harga, masukin stok-stoknya, masukin juga variasi produknya. Misalkan kayak ada rasa apa aja, ada berapa jenis kayak gitu. Nah itu buat yang makanan atau minuman gitu ya Pak. Kalau buat yang lainnya kayak misalkan baju atau barang-barang yang bukan makanan minuman, itu pasti dia bakalan lebih mudah kalau kita bikin toko online di Shopee, di Tokopedia gitu. Nah itu kita bisa bikin akun, kita bisa jualan di situ. Nanti kalau ada yang beli kita paketin, kita bungkus, kita paketin ke JNE atau JNT. Nah itu juga kita nggak perlu ribet ngurusinnya, jadi udah ada langsung keluar nomor resinnya, langsung keluar printnya. Jadi kita nggak perlu bayar lagi ke itunya, tinggal kirimin aja nih ke JNT misalkan. Nah ini ada paket buat online gitu. Nanti udah masih pada ngerti kayak gitu. Dan sebenarnya kalau yang ngirim paket itu nggak perlu ke tempatnya. Sekarang tuh udah ada jasa untuk pick up-nya. Jadi kan tinggal ngeset pick up aja untuk ngeset dijemput gitu. Jadi nanti kurirnya yang datang ke rumah kita ngambil si paket itu terus kirimin deh ke konsumen, nggak perlu kita nganter gitu. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak sibuk gitu karena ada kerjaan atau apa, tapi tetap mau ngejalanin bisnisnya juga supaya nggak kayak tadi yang saya bilang hari ini jualan besok enggak gitu. Jadi supaya bisnisnya tetap jalan terus, bisa digunakan itu jasa antar jemput sama si kurirnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari JNE atau JNT terdekat untuk taruh paket kita dikirim ke konsumen. Memudahkan sekarang semuanya dipermudah sih. Ya. Ibu-ibu ada lagi? Mangga Pak Bu, kalau ada pertanyaan nama sesi tanya jawab santai aja kayak ngobrol aja. Sama tuh ibu-ibu, mana nu gaduh cara seblak, masalahnya di nanaon Bu? Dina modal KPRT KPRW. Misalkan pengen bisnis baru nih, tapi nggak ada modal Gitu aja ya. Bawaan ya pertaruhan. Mulai usaha. Tiba-tiba Bu kemauan aja dulu. Masalah usaha mah jalan kamu nggak apa-apa. Rata-rata eta masalahnya Bu. Ya udah sampai ke KPRW. pengen terus tapi nggak ada tapi di bawah nih harus pinjam dulu di sini banyak. Kalau yang coba ya Bu, selain dari minjem, ini juga contohnya kita bisa ngajuin dana. Tapi emang gak setiap saat ada, pasti ada nomor-nomornya. Contoh tuh kemarin ada dari BRI, itu buka modal bisnis usaha, dapat sekitar 2,5 juta gitu. Memang harus nyari info gitu, mana yang mau buka, mana yang enggak gitu. Jadi ya kalau emang gak mau minjem, cari yang mau memodalin, itu bisa nyari di internet kalian, di internet, di Facebook, di Instagram,
perusahaan tuh banyak yang ngebuka buat modal-modal gitu, asalkan kita daftar, terus kitanya juga punya jelas usahanya kayak gimana gitu, idenya gimana gitu. Terus juga dari pemerintah pun ada biasanya ada bantuan buat UMKM, biasanya mah dari kabupaten atau dari kecamatan. Nah, gitu bareng Bu. Sebenarnya ini nyambung juga sih sama yang materi sebelumnya tadi. Kalau misalnya kita emang pengen bikin bisnis ya artinya harus punya tabungan dulu. Jadi intinya nyambung sih sama yang tadi. Pokoknya dialokasikan aja dananya untuk ditabung dulu, setidaknya untuk cukup memodali bisnis kita. Dan cara nentuin modalnya ya harus tahu dulu kan mau jualan apa, terus mau sebanyak apa, mau seluas apa jualannya kayak gitu. Jadi makanya kenapa perlu juga nih cara-cara ini tadi ini sih yang paling simpel, sebenarnya 4P sih yang paling simpel. Kita harus tahu dulu produknya mau apa, terus kayak harganya berapa, tempat jualannya di mana, terus promosinya lewat apa. Tapi kalau dari modalnya sih, namanya bisnis harus ada modal. Yang paling gampang ya dengan cara tadi kita mengalokasikan dananya, misalnya segini untuk kebutuhan, segini untuk keinginan, segini untuk tabungan, segini yang bakal jadi modal saya nih, ini harus dikumpulin supaya modal saya terkumpul untuk bikin usaha kayak gitu sih. Jadi suaminya misalkan nggak punya gaji tetap, nggak bisa nabung buat sehari-hari, dia nggak cukup misalkan. Buat tabung. Mas John, iya, ya ngebantuin bisnis orang. Ada sih kan Biar pada ramah. partnership gitu. Nggak boleh gitu. Jangan. Sebenarnya bisa sih Bu, cuman harus ada orang yang punya usahanya dulu gitu dan kita kenal, itu bisa kita kayak partnership gitu, jadiin pasangan kita untuk berbisnis bareng gitu. Jadi ngajakin orang yang udah punya modal duluan bisnis bareng dia. Jadi mungkin awalnya awalnya mungkin kita ikutan aja dulu supaya ada uangnya dan ada pengalamannya, karena kita perlu itu juga kan untuk bikin bisnis sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah gabung lah sama orang ya sebenarnya nggak perlu juga kita jadi pemodalnya juga gitu, kayak kita jadi yang orang yang ngebantuin dia aja, berkontribusi di bisnisnya dia aja. Sebenarnya itu udah cukup untuk kayak seenggaknya kita bisa mengumpulkan modal dan mengumpulin pengalaman untuk berjualan di atau berbisnis di bidang tersebut gitu sih. Cari mitra sebanyak-banyaknya sih dan membuat relasi yang luas sama orang-orang yang kira-kira bisnisnya tuh sama yang kita mau kayak gitu. Ada lagi yang boleh. Berdahara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon waktu buat anak-anak yang lagi PKL dari IPB ya. Kebetulan anak saya juga lagi PKL di Bandung. Di desa apa saya kurang tahu karena kurang dekat juga sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bumdes Desa Pelarang, Palawan. Yang saya hormati Ketua RW yang diwakil dan perwakilannya yang barusan pergi. Yang saya hormati Pak RT. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Pelarang. Yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu RW 12. Dan yang saya cintai juga anak-anak PKL semuanya. Yang saya baca dan simak nih, betul modal yang harus dikeluarkan.
Mungkin ibu-ibu di sini sudah siap punya untuk UMKM-nya, sudah siap punya untuk mengolahnya. Ini saya maaf nih keluar jalur ini nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin kan bisa sampaikan kalau nanti sudah PKL di sana, bisa disampaikan ke dosennya ini solusinya seperti ini kalau masuk gitu. Sudah ada untuk bikin UMKM-nya. Oh, ibu banyak ya. Ini berarti hanya obrolan aja ya. Nah, ini modal. Dari usaha naon hari ibu? Enggak ada usaha apa. Oh, berarti itu kayak modal. Ibu udah sering jalan. Kan pengennya mulai. Oh, nambah gitu. Oh gitu, kieu pangkat Bu. Upami ade karena saya di Bundes juga, mungkin tadi Pak Wawan hanya pemasarannya aja. Pak Ketua Bundes memberikan gimana nih solusi pemasarannya, ternyata sudah disampaikan sama AA yang siapa? Pak Dias. Kebetulan dia manajemennya sesuai, good. Kalau saya dosennya kasih A karena bagus, dia jawabannya tepat. Dia manajemen, pemasaran juga harus tahu, berarti dia harus ke web ini dipasarkan. Nah ibu-ibu, kalau masalah modal nanti bicara mata-mata dengan Bu Tini ya. Nanti kita bikin, saya akan kasih ke Pak RT, biar Pak RT mengolah siapa dulu yang akan mau UMKM, asal betul UMKM-nya berputar. Nanti Pak RT ada ibu-ibu yang ngasih uang sebulan 10.000 ke Pak RT. Itu dikumpulkan bukan untuk Pak RT Bu, kita bentuk semacam koperasi aja yang kecil-kecilan. Nanti saya kasihkan modal dulu ke Pak RT 1 juta diputar dulu. Nah di situ ibu-ibu yang ikut harus sebulan bayar ke Pak RT 10.000. Itu bukan buat Pak RT, nanti digulirkan lagi sama Pak RT. Iya Pak RT. Siap. Itu mungkin solusinya. Jadi arahan-arahan ini dari anak-anak PKL disimak dan dilaksanakan apa, mau bikin apa, begitu mungkin ini enggak? Nah, saya inisiatif mau bikin koperasi kecil aja yang dibina UMKM-nya sama Pak RT. Kalau semua yang bikin uang 1 juta tidak cukup. Cuman kalau misalnya dengan semua jadi anggota koperasi, Pak RT yang mengelolanya 10.000 masa sih Bu nggak bisa sebulan? 10.000 bisa nggak Bu? Bisa ya? Kalau ibu mau keluar dari Pak RT ambil uang semuanya. Kalau 10 bulan berarti kan 100.000, tapi ibu bisa pinjam modal ke Pak RT. Pak RT saya mau pinjam modal buat bikin sebak. Masa itu cukup yang sebak 300.000 modalnya, betul nggak nih? Ya, nah 300.000 itu bisa digolangkan yang mulilingnya bisa buat makan dan sebagainya. Banyak Bu hari kuota kamu sehat. Kalau kuota biasa itu mungkin solusi dari saya ya, Bu Tini, Bendahara Bundes ya. Begini, mohon maaf Bu Tini setelah ini kasihan tidak ada solusi. Tadi yang bicarakan modal. Pokoknya Bu Tini kasihkan solusi. Ya, oke? Ada kendala lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu. Apa itu? Serang web. Aplikasi, ada aplikasinya ya? Ya, ada aplikasi. Nah, Gimana mah? Ayo mama usaha mah bebas mah. Dan alhamdulillah mah. ya mungkin untuk kalangan di sini karena ibu-ibu masalah aplikasi pemasaran kurang paham nih. Mungkin mereka pemasarannya pasti ke orang-orang setempat ya. Nanti berkembangnya mungkin anak-anak bisa mengembangkan kalau putra-putranya ada aplikasinya. Nanti tolong di-share aplikasinya apa. Siapa tahu beliau ada anaknya bisa nge-share juga di ini ada yang beli gitu yang tadi sampai kami. Betul. Saya mah mau ngirim ke nanti pos di telepon datang. Ya ambil. Sekarang serba canggih Bu, nggak usah datang ke pos. iPhone. Saya mau kirim ini langsung kurir datang cepat besok nyampe biaya murah nggak usah JNE. Maaf nih siapa yang di JNE, saya selalu kirim JNE itu lama. Kalau pakai pos giro 9.000 ketangkeran besok nyampe. Itu saya kirim baju loh ke JNE berapa 25 2 hari baru nyampe. Pos giro itu the best Bu, bagus. Saya pemakai pos giro dan dia diambil ke rumah. Promosi. Ya promosi karena mantu saya juga mau. Tapi Bu, kalau saya mah efektif COD di mana yang pesannya. Boleh. Mana itu mah tergantung. Mudah-mudahan COD saya mah. Boleh, itu juga boleh. Tapi yang baiknya mendingan pos giro jemput ke rumah. Jadi ibu malas ke sana. Bu saya mau ngirim ini, sana keripik non. Diambil langsung nyampe. Begitu mungkin ini anak-anak kasihan. Solusi dari saya ya.
Nanti ngobrol sama Pak RT aja. Izin Pak Ketua Bundes, terima kasih. Terima kasih nih, sukses selalu. Semoga jadi anak yang soleh dan cita-citanya tercapai ya. Dan nanti masih bikin skripsi dilancarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Iya, makasih banyak Bu Tini selaku bendahara Bundes ya. Atas jawabannya sangat memberi solusi mungkin pada warga di sini, pada ibu penanya juga. Mungkin terima kasih kepada yang sudah bertanya tadi ibu-ibu. Semoga jawabannya dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang ini, kita lanjutkan acara selanjutnya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, ibu bapak bisa diaturin dulu gayanya gimana, senyum termanisnya boleh. Boleh. Boleh, ibu bapak dipersilakan buat berdiri dulu. Ada yang bertugas buat foto, bisa dipersilakan. Di sini teman-teman semua. Boleh ibu bapak di foto baris di belakang sini. Yus, besok gunting Yus, rokok Yus. Bensin we atuh Pak Yos. Bensin.